Halo mahasiswa semuanya, sekarang kita akan mempelajari mengenai ketahanan nasional. Bagaimana latar belakang timbulnya ketahanan nasional? Menurut Usman, ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh beberapa kekuatan. Yang pertama yaitu kekuatan yang ada pada suatu bangsa dan negara. Yang kedua, kekuatan yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara. Ketiga, ketahanan dan kemampuan bangsa untuk tetap jaya, yaitu keteraturan, stabilitas, dan juga perubahan. Lalu bagaimana pentingnya bahwa ketahanan nasional itu bagi Indonesia? Penting karena satu, karena adanya ancaman dari dalam dan juga luar negara. Yang kedua, karena adanya persaingan kepentingan negara besar yang mengancam sumber daya alam dan sumber daya manusia. Apakah pengertian dari ketahanan nasional? Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi di mana suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang langsung maupun tidak langsung, yang bisa membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Baiklah, tadi dalam pengertian ketahanan nasional disebutkan adanya kondisi dinamis. Kondisi dinamis ini artinya kemampuan untuk mengantisipasi ancaman dari dalam dan juga luar negeri, menciptakan identitas dan juga integrasi bangsa, serta berjuang mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional ini adalah kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip nasionalisme. Menurut Notonegoro, ada beberapa prinsip nasionalisme Indonesia, yaitu satu, kesatuan sejarah, yang kedua, kesatuan nasib, ketiga, kesatuan kebudayaan, empat, kesatuan wilayah, dan yang kelima adalah kesatuan asas kerohanian. Jadi ketahanan nasional adalah suatu kekuatan yang membuat suatu bangsa dan negara dapat bertahan, kuat menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Bagaimanakah sifat-sifat dasar ketahanan nasional? Jadi beberapa sifat yang mempengaruhi ketahanan nasional itu meliputi satu, integratif, yaitu saling melakukan penyesuaian selaras dan serasi. Yang kedua, mawas ke dalam, yaitu untuk negara dan bangsa sendiri. Yang ketiga, menciptakan kewibawaan. Ketahanan nasional diperhitungkan pihak lain. Dan yang keempat, berubah menurut waktu atau dinamis. Apa sajakah asas-asas ketahanan nasional? Yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan, meliputi kebutuhan dasar, ketertiban, dan ketentraman. Dan yang kedua yaitu asas menyeluruh dan terpadu. Ketiga, asas mawas, yang terdiri dari mawas ke dalam adalah meningkatkan kualitas kemandirian bangsa, dan juga mawas keluar, yaitu mengantisipasi ancaman dari luar. Serta yang keempat adalah asas kekeluargaan. Apa sajakah aspek-aspek ketahanan nasional? Yang pertama yaitu aspek alamiah yang meliputi letak geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian yang kedua adalah aspek kemasyarakatan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, serta pertahanan dan keamanan. Jadi, menurut pengamatan bahwa aspek yang sangat mudah dan besar pengaruhnya bagi ketahanan nasional itu adalah aspek ideologi. Karena ideologi dapat dengan mudah mempengaruhi aspek ketahanan nasional yang lain. Ada beberapa ideologi dunia yang mudah berkembang di Indonesia. Misalnya, ideologi liberalisme, ideologi kapitalisme. Ada juga ideologi individualisme, ideologi komunisme, ideologi sosialisme, dan ideologi chauvinisme dan lainnya. Baiklah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ketahanan nasional ini bertujuan untuk menciptakan nasionalisme, kesejahteraan, dan persatuan. Kemudian selanjutnya
Ketahanan nasional dapat diwujudkan bila bangsa dan negara memiliki kemampuan mengantisipasi ancaman dari luar dan dalam, dan adanya kondisi nasional yang dinamis, yaitu melalui penguatan persatuan, nasionalisme, dan kesejahteraan, serta penguatan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya, ketahanan nasional akan terwujud bila ada integritas antara seluruh ideologi yang ada hidup di Indonesia. Dan yang terakhir adalah pertahanan nasional dapat diwujudkan bila secara terus-menerus mengembangkan kemandirian, teknologi, dan peradaban bangsa. Baiklah, demikian dulu pembahasan kita mengenai ketahanan nasional. Kita akan ketemu lagi pada materi terakhir yang selanjutnya pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share. Satu lagi, jangan lupa juga untuk mengklik loncengnya agar apabila ada update terbaru dari video yang akan saya share, Anda akan mengetahuinya lebih dulu. Baiklah, terima kasih.